Shalom semua, seperti pada judul di awal yaitu membahas sebuah pandangan gereja Katolik tentang bayi tabung, dan sumber ini kami dapatkan melalui pembelajaran mata kuliah ajaran sosial gereja. Baik, silakan kepada teman-teman untuk menyiapkan diri menyaksikan materi ini. Yang pertama, pengertian bayi tabung. Bayi tabung yang disebut juga dengan in vitro fertilization atau IVF adalah salah satu penanganan masalah infertilitas pada pasangan yang ingin memiliki anak. Bayi tabung dilakukan dengan mempertemukan sel sperma dan sel telur atau pembuahan di luar. Singkatnya, setelah sel telur berhasil dibuahi oleh sperma di luar tubuh dan menjadi embrio, maka embrio tersebut akan dipindahkan ke dalam rahim wanita. Jika embrio sudah menempel di dinding rahim, maka janin akan tumbuh dan dilahirkan 9 bulan kemudian seperti kehamilan pada umumnya. Nah, yang kedua adalah latar belakang bayi tabung. Bayi tabung merupakan metode yang bisa membantu orang tua yang menginginkan keturunan akan tetapi memiliki hambatan. Biasanya hambatan yang terjadi berupa masalah reproduktif atau kesuburan baik dari istri maupun suami. Namun perlu Anda ketahui bahwa biaya bayi tabung cukup mahal sehingga tidak heran jika tidak banyak orang bisa menggunakan metode ini. Sebelum melakukan proses bayi tabung, biasanya pasangan suami istri akan melakukan serangkaian pemeriksaan terlebih dahulu. Salah satunya adalah pemeriksaan untuk menentukan seberapa besar peluang kehamilan dengan hubungan seksual biasa sebelum merekomendasikan menggunakan metode ini. Jika hasilnya peluang cukup kecil, maka barulah bayi tabung menjadi opsi terakhir. Berikut ini beberapa kondisi umum yang memerlukan penanganan dengan bayi tabung. Sperma suami kurang berkualitas sehingga membuat gerak sperma ke sel telur buruk. Istri mengalami masalah kesuburan. Istri mempunyai cadangan ovarium rendah sehingga hanya sedikit sel telur yang berkualitas. Istri mengalami masalah struktural reproduksi, salah satunya seperti saluran tuba tersumbat. Istri memiliki gangguan jaringan rahim yang menyebabkan infertilitas. Suami istri atau keduanya didiagnosis tidak subur tanpa penyebab yang jelas, sering mengalami keguguran. Istri memiliki gangguan hormon sindrom polikistik ovarium yang menyebabkan ovarium membesar dengan kista kecil di bagian luar. Yang ketiga, tujuan bayi tabung. Dari pengertian bayi tabung dan prosesnya, maka tujuan program ini yang paling utama adalah untuk menghasilkan bayi sehat dan terhindar dari komplikasi medis baik pada bayi maupun ibunya. Untuk Anda yang menginginkan kehamilan dengan cara alami atau natural, maka Anda harus memiliki sel telur yang berkualitas, berovulasi, dan mendapatkan sperma yang juga berkualitas saat masa subur. Agar terjadi kehamilan, sel sperma harus bertemu dengan sel telur untuk pembuahan. Untuk itu, sel tuba harus terbuka dan rahim juga harus mampu menjadi tempat tumbuhnya embrio. Akan tetapi, bagi pasangan suami istri yang memiliki hambatan untuk menjalani proses tersebut, sebagian besar masyarakat memilih program bayi tabung agar bisa tetap mendapatkan keturunan. Prosedur bayi tabung ini terdiri dari 5. Yang pertama ada induksi ovulasi. Dalam tahapan pertama dalam proses bayi tabung adalah induksi ovulasi yang merupakan proses pelepasan sel telur dengan cara dirangsang menggunakan obat-obatan.
Cara ini dilakukan agar dokter bisa mengambil lebih banyak telur yang bisa diambil agar peluang pembuahan lebih besar. Yang kedua adalah pengambilan sel telur. Jika proses induksi ovulasi berhasil, dokter akan mengambil sel telur dari ovarium untuk dievaluasi dan dinilai kualitasnya. Selanjutnya, sel telur akan disatukan dengan sel sperma yang sebelumnya sudah diambil dan ditempatkan dalam wadah khusus. Yang ketiga, ada pembuahan. Dari pembuahan tersebut, sel telur dan sel sperma yang telah melewati proses evaluasi dan seleksi selanjutnya akan disatukan dalam inkubator. Hal ini bertujuan agar terjadi pembuahan yang berlanjut dengan pembentukan embrio. Yang keempat, ada persiapan embrio. Jika proses pembuahan berhasil, maka akan menghasilkan embrio. Selanjutnya, embrio yang dihasilkan dari program bayi tabung ini akan dievaluasi. Embrio yang berkualitas dan sehat akan dipilih untuk ditanamkan pada tahap berikutnya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu penanaman embrio. Dari penjelasan penanaman embrio bahwa embrio yang sudah berhasil dari proses bayi tabung dalam inkubator selanjutnya akan ditransfer ke dalam rahim ibu setelah matang. Penanaman embrio ini biasanya dilakukan 5 hari setelah proses pembuahan berhasil. Jika embrio berhasil menempel pada lapisan rahim, artinya terjadi kehamilan. Selanjutnya, kita harus melakukan pemeriksaan kandungan secara rutin untuk mengetahui perkembangan janin dalam rahim agar pertumbuhannya tetap bagus. Pandangan Gereja Katolik tentang bayi tabung. Yang pertama, praktik IVF atau bayi tabung tidak sesuai dengan ajaran Gereja Katolik karena beberapa alasan. Yang pertama, umumnya IVF atau bayi melibatkan aborsi karena embrio yang tidak berguna dihancurkan, dibuang, dan lain sebagainya. Dalam Konsili Vatikan II, yaitu dokumen Gaudium et Spes artikel 27, selain itu dapat saja yang berlawanan dengan kehidupan sendiri. Misalnya, untuk membunuh yang manapun juga melepaskan suku atau pengguguran atau kata lain yang disebut dengan aborsi. Itu semua adalah hal-hal yang lain yang berupa memang pembuatan yang keji dan sangat berlawanan dengan kemuliaan Pencipta. Maka dari situ, praktek IV atau penggunaan bayi tabung sangat dilarang keras oleh Gereja Katolik. Karena demikian itu melanggar kodrat manusia. Walaupun itu dianggap sebagai manusia yang memang sudah dilahirkan dan memulai kehidupan baru, namun itu sangat berlawanan dengan kemuliaan Sang Pencipta karena kelahirannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Pengambilan sperma dilakukan dengan mertubasi. Mertubasi merupakan perbuatan dosa dan tidak pernah dibenarkan. Mertubasi sering dilakukan oleh laki-laki untuk memuaskan hawa nafsu, baik itu secara fisik maupun secara non-fisik. Hal tersebut sangat dilarang keras oleh Gereja Katolik karena perbuatan dosa yang sangat berat. Dalam KGK 2352, masturbasi adalah rangsangan alat kelamin yang disengaja dengan tujuan membangkitkan kenikmatan seksual remaja. Dalam gereja dan dalam tradisinya mengecap masturbasi sebagai salah satu tindakan yang sangat bertentangan dengan ketertiban ataupun moral. Karena penggunaan kekuatan seksual dengan sengaja dengan motif apapun itu dilakukan di luar hubungan suami istri yang normal bertentangan dengan hakikat manusia. Jadi, masturbasi yang dilakukan oleh laki-laki untuk memuaskan hawa nafsu sangat tidak dibenarkan oleh gereja karena itu adalah perbuatan cabul pada dirinya sendiri dan melanggar perintah Allah. Yang berikutnya,
Dalam KGK 2396, masturbasi, percabulan, pornografi, dan praktik homoseksual termasuk dosa-dosa yang sangat melanggar kemurnian. Persatuan sel telur dan sperma dilakukan di luar hubungan suami istri yang normal. IVF, bayi tabung, jelas meniadakan aspek persatuan atau union antara suami dengan istri. Aspek procreation juga disalahgunakan karena secara tidak normal. Jadi, kedua aspek hubungan suami istri yang disebutkan dalam Humanae Vitae ke-12 tidak dipenuhi dengan normal. Humanae Vitae ke-12, persatuan dan prokreasi, doktrin khusus ini yang sering diuraikan oleh magisterium gereja didasarkan pada hubungan yang tidak terpisahkan, yang ditetapkan oleh Allah, yang tidak boleh diputuskan oleh manusia atas inisiatif sendiri. IVF adalah percobaan yang tidak mempertimbangkan harkat sang bayi sebagai manusia, melainkan hanya untuk memenuhi keinginan orang tua. Praktek IVF atau bayi tabung menghilangkan hak sang anak untuk dikandung dengan normal melalui hubungan perkawinan suami istri. Jika melibatkan ibu angkat, ini juga berarti menghasilkan haknya untuk dikandung oleh ibunya yang asli. Puncaknya terdapat dalam ajaran Paus Yohanes Paulus II dalam surat ensiklik Evangelium Vitae ke-14. Bermacam teknik reproduksi buatan seperti bayi tabung yang kelihatannya seolah mendukung kehidupan dan yang sering dilakukan untuk maksud demikian, sesungguhnya membuka pintu ancaman terhadap kehidupan. Terpisah dari kenyataan, banyak hal tersebut tidak dapat diterima secara normal. Karena hal itu memisahkan procreation dari konteks hubungan suami istri, teknik-teknik yang demikian mempunyai tingkat kegagalan yang cukup tinggi, tidak dapat hal dalam pembuahan atau fertilisasi, tetapi juga dari segi perkembangan embrio yang mempunyai tingkat risiko kematian yang tinggi, umumnya dalam jangka waktu yang pendek. Lagi pula, jumlah embrio yang dihasilkan sering lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk investasi ke dalam rahim wanita itu. Dan spare embrio cadangan ini lalu dihancurkan atau digunakan untuk penelitian yang dengan dahli ilmu pengetahuan atau kemajuan ilmu kedokteran. Pada dasarnya, merendahkan kehidupan manusia pada tingkat materi biologis semata yang dapat dibuang begitu saja. Maka kita mengetahui bayi tabung merupakan teknik reproduksi buatan bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik. Memang mungkin para pasangan yang tidak dapat mengandung anak secara normal mengalami kenyataan yang cukup menyakitkan. Jika mereka sungguh merindukan kehadiran anak-anak di tengah mereka, mungkin adopsi anak adalah jalan keluarnya. Memang kerinduan untuk membesarkan anak adalah suatu keinginan yang mulia. Namun kita harus tetap berpegang bahwa tujuan yang baik mempunyai anak, yaitu harus tidak diperoleh dengan jalan yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, seperti bayi tabung. Jadi, kesimpulannya, Gereja Katolik melihat bahwa praktek IVF atau bayi tabung tidak sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Pertimbangan dalam hal ini antara lain yang pertama, umumnya IVF melibatkan aborsi karena embrio yang tidak berguna dihancurkan atau dibuang. Yang kedua, pengambilan sperma dilakukan dengan masturbasi dan masturbasi sebagai perbuatan dosa. Yang ketiga, persatuan sel telur dan sperma dilakukan di luar hubungan suami istri yang normal.
IVF atau bayi tabung jelas meniadakan aspek persatuan atau union antara suami dengan istri. Aspek procreation juga disalahgunakan karena dilakukan secara tidak normal. Jadi, kedua aspek hubungan suami istri yang tidak disebutkan dalam Humanae Vitae 12 tidak dipenuhi dengan normal. Baiklah, sekian pemaparan materi yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga video tentang pandangan Gereja Katolik terhadap bayi tabung dapat memberi pengetahuan yang baru dan semoga bermanfaat, serta dapat membantu di kemudian hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.